Oke. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya diminta mengisi materi tentang nilai budaya, tata krama, dan etika kehidupan kampus untuk acara PKKMD Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta. Oke teman-teman, kita akan bahas hari ini satu persatu apa itu nilai budaya, tata krama, dan bagaimana nanti etika kehidupan kampus ketika kalian menjalaninya nanti. Oke, silahkan slide. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang nilai budaya. Apa sih itu nilai budaya? Nilai budaya adalah nilai yang disepakati. Jadi sepakat dulu, gitu ya, antar masyarakat itu sepakat, kemudian tertanam di dalam masyarakat, gitu ya, atau di suatu lingkup organisasi yang mengakar, gitu ya, dan menjadi kebiasaan, gitu ya, sehingga kebiasaan itu menjadi acuan dari sebuah perilaku. Kemudian ada definisi yang lain gitu ya, tentang nilai budaya. Nilai budaya itu adalah konsep tentang hal yang diinginkan atau tidak diinginkan yang mungkin berkaitan dengan hubungan orang manusia dengan lingkungan ataupun dengan sesama manusia. Jadi nilai budaya ini contohnya misalnya ya, kalau orang Jawa gitu, saya orang Jawa, itu kalau lewat di depan orang yang lebih tua, kita harus setengah membungkukkan badan sambil kita bilang kulon nuwun. Gitu. Kalau orang Nusa Tenggara Barat, seingat saya mereka akan membungkukkan badan juga atau mungkin tidak membuka badan, tidak apa-apa. Yang penting mereka tangannya agak maju dan bilang tabe, 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 artinya permisi, permisi, permisi. Itu adalah bagian dari nilai budaya. Atau nilai budaya yang lain mungkin ya, mungkin ketika nanti di Fakultas Psikologi, setahu saya nilai budayanya kalau misalnya panggil kakak tingkatnya gitu ya, kakaknya itu panggilnya abang dan kakak, itu termasuk sebuah hal yang sudah disepakati, sudah tertanam dan mengakar sehingga menjadi kebiasaan dan kepercayaan yang menjadi acuan dari perilaku yang akan dilakukan. Nah, perilaku ini itu berkaitan dengan hal-hal yang diinginkan atau tidak diinginkan ketika kita berhubungan dengan orang lain, lingkungan, dengan lingkungan sekitar kita ataupun sesama manusia. Oke, next. Yang kedua adalah kita bicara tentang tata krama. Tata krama sendiri itu definisinya, tata itu berarti peraturan. Kalau krama itu berarti perbuatan yang baik. Sehingga tata krama ini adalah sebuah peraturan yang menciptakan perbuatan yang baik. Diharapkan ketika kita melakukan peraturan tersebut, ya, kita dapat menciptakan kebaikan, keselarasan, kedamaian, kebahagiaan, dan keselamatan bagi diri kita dan lingkungan di sekitar kita. Jadi harapannya orang itu kalau punya tata krama yang baik, gitu ya, orang yang punya tata krama yang baik itu diharapkan akan menciptakan kebaikan bagi lingkungan sekitarnya. Jadi kalau punya tata krama yang baik, saya rasa tidak akan mengalami banyak masalah dalam kehidupan. Oke, next. Nah, kita akan membahas tentang perwujudan tata krama ini sendiri. Tata krama itu ada banyak ya. Misalnya kalau kamu di rumah ya, misalnya kamu di rumah gitu ya. Tata kramanya apa sih kalau di rumah? Beda-beda. Ada orang yang di rumah tata kramanya kalau mau pergi cukup pamit aja. Pergi dulu ya, assalamualaikum. Gitu. Ada orang yang kalau di rumah tata kramanya apa namanya? Kalau masuk rumah bilangnya aku udah pulang gitu. Ada orang yang sampai masuk rumah bilangnya assalamualaikum gitu. Atau tata krama yang lain di rumah misalnya kalau mau pergi harus saling cium tangan gitu ya. Itu beda-beda. Perilaku itu menimbulkan buat hubungan kita di dalam lingkungan rumah. Nah kalau di kampus nih, ya kemarin di sekolah pasti punya tata krama kan ke guru-gurunya. Nah kalau sekarang kalau di kampus itu tata kramanya nggak hanya guru dosen, berarti tata kramanya di kampus harus punya tata krama terhadap
dosennya, terhadap pegawai yang ada di kampus, dan terhadap lingkungan sekitarnya, baik itu mengenalkannya, dan adik kelasnya nanti. Jadi intinya kalian harus mewujudkan tata krama ini. Oke, yang selanjutnya adalah tata krama di lingkungan kampus gitu ya. Contohnya adalah bagaimana Anda sopan seperti yang Anda lakukan dulu di SD, TK, SD, SMP, SMA, pasti Anda semua sopan terhadap guru-guru Anda. Nah, sekarang di kampus gurunya dosen, berarti sopan terhadap dosen, pegawai-pegawai yang ada di kampus gitu ya. Terus kemudian kakak abangnya atau teman-temannya dan adik kelasnya nanti gitu ya. Nah, di sini contohnya apa sih? Contohnya ya misalnya bila ketemu ya menegur gitu ya, terus menghargai teman. Yang paling sering terjadi adalah mungkin kita nggak merasa gitu ya, kita ngata-ngatain teman dengan bahasa-bahasa yang apa sih, icungkring apa-apa gitu. Tapi ingat bahwa tata krama itu sifatnya adalah menimbulkan keselarasan, keseimbangan, dan keselamatan, kebaikan untuk sesama. Jadi mungkin buat Anda itu bercandaan, tapi pastikan lagi orang itu tersakiti atau enggak gitu ya. Jadi sebaiknya panggilan-panggilannya, bahasa-bahasanya itu yang menghargai orang lain. Yang selanjutnya adalah tata tertib. Mematuhi di kampus itu ada aturannya. Penting sekali bagi Anda mematuhi tata tertib di kampus. Contohnya misalnya gimana sih tata kramanya menghubungi dosen? Ribet banget sih gitu ya. Ya karena kamu kan tadi ya tata krama itu tujuannya adalah memelihara keseimbangan dan untuk kebaikan semua gitu. Jadi nanti kalau Anda masuk di Fakultas Pendidikan Psikologi gitu ya, di luar di bagian Anda masuk begitu di lobi itu ada itu bagaimana cara menghubungi dosen, misalnya perkenalkan dulu dan lain sebagainya. Atau kalau anak sekarang suka buka di Twitter, Instagram dan lain sebagainya pasti ada kok cara-cara itu ya. Jadi mematuhi tata tertib di sini jadi penting. Yang selanjutnya adalah di lingkungan masyarakat gitu ya. Kalau di lingkungan masyarakat contohnya apa sih? Contohnya menghargai orang lain, pendapat orang lain gitu ya. Kalau kamu ada orang yang misalnya ada misalnya tabrakan atau apa, berarti Anda harus saling menolong gitu ya, bukan malah selfie gitu ya. Oke, next. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya gitu ya. Coba, apakah Anda pernah berpikir gitu ya, dampaknya ketika Anda berjalan berjejeran sehingga menutupi sebagian atau seluruh jalan? Ini yang menarik gitu ya. Saya waktu saya pertama kali pergi keluar negeri, saya itu agak-agak deso, bilang deso gitu. Saya membawa nilai yang ada di sini, kebiasaan yang ada di sini, bukan nilai ya, kebiasaan yang ada di sini. Sehingga saya tidak tahu bahwa kalau kita berada di eskalator, itu harus satu sisi. Karena orang Indonesia itu kalau berada di eskalator, itu terserah aja, suka-suka aja. Lah saya sama teman saya mau sebelahan kok, gitu. Suka-suka saya lah, nggak boleh seperti itu. Di eskalator itu harus satu sisi, dipakai sisi yang satu, sisi yang lain itu digunakan untuk mendahului. Barangkali ada orang yang buru-buru. Sehingga kalau di sini, kalau Anda berjalan berjejeran, kira-kira gimana? Pasti mengganggu orang yang punya kepentingan. Ya. Oke, yang selanjutnya, pernah nggak sih kita mikirin gitu ya, kita mikir tindakan-tindakan kecil, alah udah sih buang bungkus permen sembarangan aja gitu. Toh nggak kenapa-napa ini gitu ya. Toh ada orang yang dibayar kok buat bersihin itu gitu. Saya pernah ada kejadian begitu. Jadi pas ada orang buang bungkus permen gitu ya. Terus tiba-tiba bungkus permen itu berapa hari kemudian, mungkin dia bungkusnya di hari Jumat buangnya gitu, Sabtu Minggu itu libur, hari Seninnya udah penuh semut. Gimana kan jadi jadi masalah baru untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya. Atau ketika di tangga gitu ya, kalau duduk bercengkrama sih saya jarang mengamatinya gitu. Tapi kalau sambil jalan di tangga sambil ngobrol-ngobrol, jejer-jejer gitu, di belakang mungkin ada teman yang sedang terburu-buru, ada dosen yang sedang terburu-buru, atau ada pegawai yang sedang terburu-buru, itu kan sangat mengganggu.
Jadi perhatikanlah hal-hal kecil gitu ya, yang Anda mungkin rasa kecil, tapi itu bisa jadi dampak yang signifikan oleh orang lain. Nah, yang terakhir adalah, coba deh bayangin, kira-kira apa sih yang menentukan keberhasilan hidup Anda? Kecerdasan atau kebertatakramaan? Kalau kita kembali lagi ke definisinya, kalau Anda itu tadi punya tata krama, itu insya Allah Anda itu menciptakan lingkungan yang serasi, selaras, dan yang paling penting adalah Anda itu menciptakan kebaikan untuk diri Anda sendiri dan orang lain, dan yang pasti Anda selamat di lingkungan itu. Nggak mungkin ada orang mau jahatin Anda, karena Anda baik, karena Anda sopan, karena Anda bertata krama, gitu ya. Oke, next. Nah, yang selanjutnya adalah etika keilmuan. Tadi kita sudah bahas, hari ini saya diminta membahas 3 hal tentang nilai budaya, tata krama, dan etika keilmuan. Nah, etika keilmuan itu apa sih? Kalau kita ngomongin tentang keilmuan gitu ya, kita harus ingat dulu bahwa kita harus belajar tadi, makanya kita ngomongin tentang nilai budaya dan tata krama dulu. Karena ada adab, ada tata krama sebelum ilmu gitu. Nah, etika keilmuan di sini itu adalah etika atau pengetahuan yang Anda nanti miliki atau kita miliki, yang diharapkan dapat meminimalkan dan menghentikan perilaku menyimpang dan kejahatan di kalangan masyarakat. Jadi diharapkan dengan adanya pengetahuan itu, adanya pengetahuan yang dimiliki, itu meminimalkan perilaku penyimpangan. Kalau sudah tahu kan biasanya nggak mau melakukan, semoga gitu. Sehingga etika keilmuan itu. Nah, ilmu dan etika ini diharapkan mampu mengembangkan kesadaran moral di lingkungan masyarakat sekitar agar menjadi cendekiawan kelak yang memiliki moral dan akhlak yang baik. Percuma jadi orang pinter kalau moralnya nggak baik. Percuma jadi orang pinter kalau nggak punya tata krama. Ingat, orang yang punya tata krama bakal apa? Bakal menciptakan kebaikan dan bakal selamat. Oke, next. Nah, kalau kita bicara tentang etika keilmuan, tentu kita bicara kode etik. Etika itu memberikan batasan yang mengatur pergaulan di dalam suatu kelompok sosial, gitu ya. Nah, etika ini kemudian dirupakan ke dalam bentuk aturan tertulis yang sengaja dibuat berdasarkan prinsip moral yang ada. Dan pada saat dibutuhkan, etika ini dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi atau menghukum segala macam tindakan secara logika rasional dinilai menyimpang dari kode etik. Jadi etika bisa nanti diturunkan gitu ya, diturunkan menjadi aturan yang dapat digunakan sebagai alat untuk menghakimi ketika ada orang yang melakukan tindakan yang menyimpang dari kode etiknya. Sehingga kita perlu tahu kode etiknya supaya kita tidak menyimpang dari kode etik tersebut. Oke, next. Oke, di UNJ itu ada kode etik. Ada kode etik dosen, ada kode etik mahasiswa, ada kode etik pegawai, ada banyak kode etik. Yang di sini yang saya bahas hanya kode etiknya mahasiswa. Ini perlu Anda cermati baik-baik, karena tadi kalau Anda tahu sendiri gitu ya, bahwa kode etik itu adalah aturan yang tertulis gitu ya. Ketika Anda menyimpang, ini bisa mendapatkan hukuman dari penyimpangan itu. Sehingga harus benar-benar dijaga supaya tidak menyimpang. Gitu ya. Yang pertama, etika mahasiswa terhadap dosen. Itu hormat. Ya wajar ya, namanya itu gurumu. Saya sama guru saya juga hormat gitu ya, sopan. Kemudian menjaga nama baiknya dosennya. Terus kemudian menyimpan informasi buruk yang belum tentu benar. Maksudnya dapat gosip, begini gitu. Terus kamu langsung main ngomongin aja tanpa tahu kebenarannya gitu ya. Terus kemudian santun dalam berpendapat. Emang nggak boleh berpendapat, Bu? Boleh banget. Mahasiswa itu harus berpendapat, harus aktif, harus kreatif gitu ya.
Tapi bagaimana cara Anda menyampaikan pendapat itu menjadi penting. Karena di dalam bermasyarakat, kemampuan berkomunikasi kita itu jadi penting. Terus, jujur. Nah, ini penting banget nih ya teman-temannya. Jujur di sini bukan hanya dalam hal verbal atau ngomong doang jujurnya, tapi jujur di sini harus dalam segala hal. Terlebih dalam hal apa? Akademis. Jadi tidak boleh ada yang melakukan kecurangan akademis. Kalau yang dulunya nyontek, mohon maaf, jangan nyontek lagi. Kalau yang dulunya kalau buat tugas itu copy paste, hati-hati gitu ya. Karena ingat, tadi kalau kode etik, kalau dilanggar, ada aturannya enggak, ada hukumannya enggak, sehingga jangan melanggar kode etik. Yang selanjutnya adalah menyogok atau ngiming-ngimingin dosennya sesuatu. Wah, kalau Anda nyogok saya, nanti saya sogok balik kamu ya. Nanti kalau kamu, Bu, ini Bu, saya ngasih Ibu kartu kredit nih Bu, unlimited gitu. Ntar saya pamerin balikan kartu kredit saya, nggak boleh ya menyogok atau mengiming-imingi dosen untuk meminta imbalan. Misalnya saya mau kasih Ibu sekian buat dapat nilai bagus. Waduh, nggak mungkin itu terjadi. Yang selanjutnya adalah meminta orang lain untuk mempengaruhi dosen, temannya, keluarganya, dan lain sebagainya. Terus kemudian mengancam, bekerja sama dosennya untuk mencapai satu tujuan, boleh. Kalau ini boleh banget, kalau tujuannya baik. Kalau tujuannya nggak baik, nggak boleh ya. Terus kemudian saat menyampaikan keberatan, misalnya keberatan terhadap nilai atau keberatan akan apa, ya sampaikanlah dengan baik. Nah, yang paling penting teman-teman di Fakultas Pendidikan Psikologi, kami terbuka sekali akan namanya transparansi nilai. Kita nggak pernah tutup-tutupin nilai. Kalau mau tanya nilai boleh banget ya, tapi menyampaikannya dengan baik gitu. Jadi misalnya Bu, mohon maaf, saya mahasiswa atas nama ini, NIM sekian, mengikuti kelas Ibu. Saya pada mata kuliah ini mendapat nilai, misalnya saya dapat nilai amin. Kenapa? Apa ya Bu? Kira-kira kalau boleh tahu perincian nilai saya bagaimana? Gitu. Nanti kan disampaikan sama dosennya. Jangan ketika sudah perincian nilainya disampaikan, tapi teman saya sih itu dapatnya A, Bu. Tuh. Kan semua sudah ada rinciannya. Silahkan Anda lihat. Nah, nilai itu adalah hak seorang individu. Jadi Anda tidak bisa membanding-bandingkan nilai Anda dan nilai teman Anda. Karena dosen itu memberi penilaian, itu sudah based on rubrik. Jadi ada panduannya, bukan asal kayaknya ini nih, anak ini cakep nih, kasih A, nggak seperti itu teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya ada tidak membenci karena nilai. Karena nilainya C terus jadi benci dosennya, yang rugi kamu gitu ya. Karena dosen nggak kenapa-napa, kamu benci juga dosennya nggak kenapa-napa gitu. Dosen kan berganti semester, berganti kewajiban, berganti tanggung jawab terhadap mahasiswa gitu ya. Yang selanjutnya adalah patuh. Patuh di sini maksudnya ketika kita sudah menyepakati aturan, nggak mungkin aturan itu ditentukan sama dosen seorang diri. Pasti ditentukannya secara bersama-sama. Misalnya saya sebelum memulai mata kuliah ada namanya kontrak kuliah. Kita sampaikan nih, teman-teman mau nggak boleh telatnya berapa menit? 15 menit, Bu. Oke. Kalau lebih dari 15 menit gimana? Nggak dihitung absen, Bu. Siap. Udah ya. Sepakat dong. Kemudian pas pelaksanaan, kamu telat 17 menit. Kamu mohon-mohon, kira-kira bagaimana itu? Itu patuh atau tidak? Kan aturannya sudah dibuat bersama-sama. Sehingga kalau ada yang melanggar, berarti harus ada konsekuensi yang sudah kita sepakati bersama-sama. Yang selanjutnya adalah bertanggung jawab. Jadi mahasiswa berarti sudah gede, sudah besar, sudah harus mulai bertanggung jawab. Jadi tolonglah bertanggung jawab terhadap apa yang Anda lakukan. Jadi kalau nyontek terus kemudian dirobek kertas ujiannya sama dosen, ya tanggung jawab. Kalau nyontek nilainya jadi jelek, ya tanggung jawab. Itu bagian dari tanggung jawab. Nggak apa-apa, nanti ngulang aja, beres kan? Yang penting Anda bertanggung jawab atas perbuatan Anda. Ya, jadi itu adalah ada beberapa etika
mahasiswa terhadap dosen. Next, boleh? Oke, yang tadi Mbak, yang mahasiswa terhadap mahasiswa. Oke, sebelum saya berlanjut terkait hal ini, tadi saya ngebahas juga tentang komunikasi. Komunikasi itu penting, dan pastikan ya teman-teman terkait etika terhadap dosen ini, pastikan begini, dosen itu kan juga manusia, punya keluarga, punya hari libur gitu ya. Jadi ketika harinya hari libur gitu ya, ya sebaiknya sebaiknya menghubungi dosen itu pada jam kerja, kecuali kalau dosennya menghubungi kamu terlebih dahulu, berarti ada hal penting yang ingin dibicarakan, atau memang beliau saat itu sedang mau untuk berbicara tentang hal berkaitan dengan pekerjaan. Jadi mohon hal itu bisa teman-teman pahami, sama seperti teman-teman yang kalau lagi libur kepengen liburan juga, kami juga kalau lagi libur kami kepengen bersama keluarga juga. Oke, yang selanjutnya adalah etika mahasiswa terhadap mahasiswa. Kalau sama temennya gimana sih? Ya standar lah, hormat. Hormat berarti hormat begini Bu, ya enggak kali. Hormatnya itu artinya apa? Saling menghargai aja. Kalau kamu nggak suka dikatain, ya jangan ngatain. Kalau kamu nggak suka kamu nggak suka dijailin atau barangmu nggak suka dicontek, ya jangan nyontek, gitu aja. Oke, terus kemudian bekerja sama. Saya pernah dapat satu kelas mahasiswa yang sangat baik dalam hal kerjasamanya gitu ya. Mereka sama-sama saling membantu, saling belajar sehingga nilainya itu sangat baik, sama-sama sangat baik. Kelas tuh bisa sama-sama baik karena mereka saling bekerja sama. Kemudian memiliki solidaritas, kalau ada temannya kenapa-napa, mungkin dibantu dicarikan solusinya. Tidak mengancam, tidak melawan kekerasan, kalau ada yang butuh bantuan perlu dibantu, saling menjaga nama baik Fakultas Pendidikan Psikologi dan Universitas Negeri Jakarta. Hormatilah perbedaan itu dan menjaga ketenangan belajar. Jadi kalau temanmu ada yang rumahnya jauh banget, dia harus pagi-pagi banget. Saya punya tuh mahasiswa yang dari 4:30 sudah harus berangkat, atau bahkan jam 4 harus berangkat, sampai di kelas temannya berisik, kasihan banget dia ya. Dan yang terakhir adalah menghasut. Jangan menghasut, belum tentu itu betul. Oke, next. Oke, yang selanjutnya adalah etika terhadap tenaga administrasi yang ada di lingkungan kampus. Teman-teman, bantuan dari beliau-beliau yang ada gitu ya, teman-teman yang ada di yang mengurus administrasi kalian itu luar biasa. Kalian butuh beliau-beliaunya itu sampai nanti kalian lulus. Nanti disuruh observasi sama dosen ke lapangan, minta surat ke siapa? Butuh surat ini ke siapa? Gitu ya, sehingga Anda harus benar-benar sopan, santun gitu ya, nggak boleh nyogok, nggak boleh ngancam, nggak boleh hasut, menjaga nama baiknya mereka. Jadi kalau ada hal-hal informasi yang belum tentu benar, jangan disampaikan atau jangan disampaikan ke orang lain karena belum tentu benar, harus dicari kebenarannya terlebih dahulu dan menghindari tindakan asusila. Nah, kalau di masyarakat etikanya apa sih? Anda ini membawa citranya UNJ, Anda membawa citranya Fakultas Pendidikan Psikologi. Jadi bawalah itu dengan image yang sangat baik gitu ya. Jadi Anda ya kalau Anda jadi orang yang suka menolong gitu ya, Anda suka meminta orang atau mengajarkan atau menyeru seseorang kepada kebaikan, Anda memberi contoh dalam bertindak yang baik gitu ya. Terus kemudian Anda menghindari hal-hal yang tidak baik seperti tawuran, narkoba dan lain sebagainya. Saya rasa ya itu tadi intinya, kalau Anda menjaga etika, Anda menjaga tata krama, Anda berada di dalam lingkungan, itu Anda bakal membawa kemanfaatan, kebaikan untuk diri Anda sendiri dan orang lain serta keselamatan. Oke, next. Nah, kalau etika terhadap universitas apa aja sih? Patuh terhadap aturan. Teman-teman, UNJ punya aturan. Fakultas punya aturan. Kalian harus mematuhi aturan itu, gitu ya. Jangan sampai melenceng dari aturan. Karena kalau melenceng dari aturan, bisa jadi tadi kan kalau kita bahas ya tentang kode etik itu kalau dilanggar berarti ada hukumannya.
gitu ya. Hukumannya mungkin dari yang ringan sampai yang berat bisa jadi dikeluarkan dari universitas kalau kita berkaca pada pengalaman baru-baru ini gitu ya terkait kasus-kasus yang ada yang dilakukan mahasiswa bukan mahasiswa UNJ itu kan langsung di DO dari universitas gitu. Jadi kalian harus berhati-hati dalam menjaga alma mater kalian. Menjaga kebersihan gitu ya. Terus kalau Anda berkegiatan, ini penting sekali, kalau berkegiatan atas nama UNJ, pastikan perizinannya sudah baik. Oke. Yang selanjutnya adalah etika mahasiswa dalam proses pembelajaran. Hadir tepat waktu, kemudian pakaiannya rapi, bersih, sopan gitu ya. Jadi nanti ada etika berpakaian ya. Biasanya nggak pakai kaos, nggak pakai sendal jepit, terus rambutnya juga standar gitu ya. Kalau cowok biasanya tidak lebih dari kerahnya. Terus kemudian etikanya kalau di kelas jangan mengganggu proses belajar. Kalau mengganggu proses belajar ya kalau ditegur ya nggak salah yang negur karena Anda mengganggu proses belajar. Oke, kemudian kalau mau berpendapat silahkan sampaikanlah dengan baik. Terus kemudian jujur. Di sini jangan titip absen gitu ya, tipsen. Kalau saya pribadi, kalau Anda nanti ikut kelas saya gitu ya, kalau titip absen, wassalam lah udah nanti pasti kena sanksinya karena saya tidak menerima ketidakjujuran dalam bentuk apapun. Kemudian menjaga kebersihan inventaris yang ada di kampus itu ya. Jadi kalau ada meja, kursi itu bukan ditulisin love dan lain sebagainya, nggak seperti itu ya teman-teman ya. Udah nggak zamannya lagi, saya rasa seperti itu. Terus kemudian mengutamakan kesehatan dan keselamatan, baik diri Anda sendiri maupun teman-teman Anda. Kalau mengerjakan tugas gimana? Nah, ini penting nih teman-teman ya. Ketika mengerjakan tugas, jujur. Kalau nilai saya gara-gara jujur nilai saya jelek, gimana? Sampaikan ke dosennya. Barangkali dosennya akan memfasilitasi, memberikan tugas tambahan atau remedi-remedi untuk meningkatkan nilai Anda. Yang penting jujur. Yang kedua, mematuhi etika ilmiah. Dalam pengerjaan tugas itu ada yang namanya etika ilmiah, tidak melakukan plagiat dan lain sebagainya. Gitu ya. Nggak melakukan gratifikasi, aduh saya nggak mengumpulkan tugas tepat waktu, saya ngumpulin tugasnya plus bawain dosennya donat sekotak, nggak boleh seperti itu. Oke, kemudian menyerahkan tugas tepat waktu. Ada beberapa dosen gitu ya yang tidak menerima tugas yang terlambat. Ada yang menerima tapi dengan konsekuensi dipotong nilainya. Ada yang sama sekali tidak menerima. Jadi kalau jam 12 tank dikumpulin, ya jam 12 tank dikumpulin. Kalau enggak, ya mohon maaf, Anda sudah mendapatkan waktu yang banyak untuk mengumpulkan. Dan itu semua sudah disepakati kedua belah pihak. Jadi bukan dosennya yang diktator gitu ya. Pokoknya segini, gini. Tidak, itu semua sudah berdasarkan kesepakatan. Karena kami mengajar orang yang sudah dewasa. Sehingga semuanya sudah based on kesepakatan, kita harapkan Anda tidak ingkar dari kesepakatannya. Oke? Yang selanjutnya adalah yaitu tadi ya gratifikasi, kasih uang, kasih fasilitas yang lainnya. Oke, kalau ikut ujian gimana? Patuh terhadap tata tertib ujian. Nanti ujian itu ada tata tertibnya, misalnya harus pakai bajunya yang bagaimana dan lain sebagainya gitu ya. Yang kedua adalah jujur atau beritikat nggak curang. Itikat aja tuh udah salah loh teman-teman. Itikat nyontek, niat nyontek aja udah salah, apalagi kalau nyontek beneran gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah percaya terhadap kemampuan diri sendiri. Kalau Anda sudah belajar dengan baik, saya rasa pasti nilainya baik gitu ya. Karena tidak mungkin hasil itu mengkhianati prosesnya, itu tidak mungkin. Nah, kalau nilai saya buruk, Bu, ya berarti mungkin Anda belajarnya kurang baik atau cara belajar Anda yang belum tepat. Dan yang selanjutnya adalah tidak memanfaatkan orang lain untuk upgrade nilai Anda. Misalnya sama dosennya suruh bantu periksa jawaban teman, terus sama teman, tolong dong tempatku dibenerin, atau tolong dong tempatku ditambahin. Jangan, kasihan temanmu juga kalau sampai dia mendapatkan kendala atas hal tersebut. Oke, next. Oke, yang selanjutnya adalah nanti diharapkan Anda itu aktif dalam kegiatan ekstrakurikulernya ada banyak banget, kegiatan kemahasiswaannya ada banyak banget. Nanti pasti Anda juga sudah mendapatkan terkait hal tersebut gitu ya. Jadi kalau
kegiatan ekstrakurikuler diharapkan Anda itu sportif, bekerja sama, menjaga nama baiknya UNJ, tidak merugikan atau mencelakakan orang lain, dan patuh terhadap aturan. Kemudian kalau di bidang seni hampir sama ya, menjaga kebudayaan nasional. Intinya Anda harus mematuhi norma-norma, etika-etika, dan kode etik yang ada agar Anda itu bisa berhubungan dengan baik kepada baik sesama teman Anda maupun kepada lingkungan Anda. Oke, next. Oke. Ini ada tuh ya dalam bidang penalaran gimana sih, ada yang sopan, bekerja sama, menjaga citra UNJ gitu. Terus kemudian ada yang menjaga kebudayaan nasional dan lain sebagainya. Kalau dari tadi Anda bilang, kenapa sih Bu ada kata patuh, 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 kayaknya berulang-ulang disebutkan patuh, patuh, patuh. Teman-teman nanti ada masanya, mungkin Anda di semester 3, mungkin 1 atau 3 gitu, Anda akan diminta untuk mengikuti PKM gitu ya, atau kreativitas mahasiswa gitu ya. Nah, di situ itu salah satu hal yang menjadi penilaiannya adalah kepatuhan terhadap panduan. Jadi patuh terhadap panduan itu jadi penting. Karena kalau tidak sesuai panduan, sebagus apapun isinya sudah langsung tidak diterima, sudah langsung otomatis dikeluarkan dari perlombaan itu sendiri. Jadi sehingga mengikuti apa yang ada, yang tadi kita ngomong tentang nilai budaya, itu sudah mengakar, itu sudah disepakati, itu sudah mengakar di dalam sebuah organisasi. Jadi Anda harus ikutin itu. Nggak bisa Anda kalau melawan arus menciptakan sesuatu yang bagus gitu ya, kreatif, itu kan bisa disampaikan dengan cara-cara yang baik. Oh, saya tuh punya ide begini, begini, begini. Itu kan justru Anda diapresiasi gitu. Tapi kalau mau mengubah apa yang ada, yang sudah berakar, yang sudah disepakati, dan ini sudah baik berjalan sekian lama, nanti takutnya menimbulkan ketidakseimbangan, ketidakserasian, atau bahkan ya ketidakbaikan untuk diri kita gitu ya, sama teman-teman kita gitu. Jadi di sini menjadi penting sekali, teman-teman. Oke, next. Oke, yang selanjutnya adalah ketika Anda berpendapat di luar proses pembelajaran gitu ya. Boleh banget berpendapat itu, teman-teman, boleh banget gitu ya. Apapun itu sampaikanlah, sampaikan dengan proses komunikasi yang baik. Jadi menyampaikan pendapat itu bisa jadi mispersepsi ketika disampaikannya dengan cara-cara yang tidak baik. Misalnya gini, ada mahasiswa minta rekomendasi saya gitu ya. Yang satu menyampaikannya begini, Assalamualaikum Bu, saya selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya nggak mungkin malam ya, selamat pagi, siang, sore gitu. Perkenalkan, saya nama ini, NIM ini, saya adalah mahasiswa bimbingan akademik Ibu. Saya Bu ingin mengambil misalnya program 3,5 tahun. Saya sudah melihat Bu syarat-syaratnya, alhamdulillah saya terpenuhi. Untuk itu, kira-kira apa ya Bu yang butuh saya siapkan untuk bisa nantinya mendapatkan rekomendasi dari Ibu? Gitu. Sama mahasiswa yang satu lagi WhatsApp saya gitu, bilang gini, Assalamualaikum, selamat pagi, siang, atau sore gitu ya. Saya atas nama ini, saya ingin program 3,5 tahun. Jadi saya ingin program 3,5 tahun. Jadi saya ingin minta surat rekomendasi dari Ibu. Nah, kira-kira menurut Anda mana yang saya kasih rekomendasi? Yang pertama atau yang kedua? Nah, kalau saya memberikan rekomendasi, saya tentunya akan memilih yang pertama, karena dia sudah menjelaskan dengan dia memberikan ini ke saya, pendekatan kepada saya, menjelaskan siapa nama dia, terus kemudian apa yang dia punya, bagaimana syarat-syaratnya, apa yang sudah dia laksanakan, dan lain sebagainya. Saya mendapatkan lebih banyak informasi, teman-teman. Beda dengan yang kedua, ketika dia berpendapat luar proses pembelajaran, dia cuma bilang, nama saya ini, tujuan saya begini, saya butuh ini, lo bisa ngasih apa enggak? Gitu aja. Itu kan enggak
namanya dia yang butuh gitu, dia butuh sesuatu dari saya, masa ya mintanya cara begitu? Kan kalau kalian minta uang sama orang tua kalian gitu ya, pasti mintanya kan baik-baik banget kan? Pa, pa, capek nggak? Aku pijitin dong, Pa. Mau minum nggak? Aku buatin teh ya, Pa. Pasti papa sama mamamu udah tahu. Ini pasti duitnya habis nih, minta duit nih. Pasti kan dibaik-baikin dulu kan, dideketin dulu kan, disampaikan dengan baik gitu. Bukan, Pak, sini Pak, uang gitu. Sini Pak, aku butuh uang, minta uang. Nggak seperti itu kan teman-teman. Atau ketika teman-teman sendiri, ada temennya gitu ya, pinjam lipstiknya, misalnya cewek, lipstikmu bagus, pinjam dong gitu ya. Gitu ya. Oke, satu lagi, itu kan ada pendekatannya dulu kan, lipstikmu bagus gitu ya. Atau lagi bilang, lipstikmu bagus, sama-sama ada pendekatannya. Tapi dia bertanyanya lebih baik lagi, apa kamu keberatan kalau aku cobain? Atau kira-kira kalau aku cobain boleh nggak? Keberatan nggak? Mana yang lebih nyaman? Jadi sebenarnya prinsipnya gampang teman-teman. Kita tuh kepengen diapain orang sih? Kita kepengen dibaikin orang kan? Kita kepengen orang itu sopan sama kita. Sama, berarti itulah yang harus kita lakukan kepada orang lain. Jadi tempatkanlah diri Anda ke orang yang akan Anda perlakukan. Kalau Anda digituin, seneng nggak? Kalau Anda digituin, kesel nggak? Oh, kesel. Berarti aku nggak boleh dong melakukan itu. Oke, next. Oke. Nah, dari tadi Bu Mauna udah ngobrol panjang, lebar gitu ya. Apa sih nilai budaya, terus kemudian apa namanya tadi kode etik, etika keilmuan, tata krama dan lain sebagainya. Kalau dari tadi kita simpulkan banyak ya teman-teman, intinya kita itu mengikuti apa yang sudah ada tatanan, peraturan, aturan, semuanya yang sudah ada di masyarakat, yang sudah mendarah daging, yang sudah mengakar gitu ya. Intinya adalah kita ini kepengen kita kepengen berbuat baik, kita kepengen hidup kita baik, ingin hidup kita itu seimbang, kita bisa kalau ada kalau dalam kepercayaan agama saya gitu ya, salah satu doanya adalah selamatkan, berikanlah kebaikan di dunia dan akhirat. Artinya kebaikan ini sangat perlu gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi Anda jadikan salah satu sudut pandang yang lain gitu ya, bahwa orang yang paling baik adalah orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak menebar kebaikan dalam hidupnya. Gitu. Orang yang paling banyak bermanfaat terhadap lingkungannya. Kalau nanti Anda belajar tentang aktualisasi diri di dalam psikologi itu ya, orang-orang yang sudah mencapai aktualisasi dirinya itu justru orang-orang yang punya banyak manfaat untuk lingkungannya, bukan lagi melihat diri sendiri, tapi menebarkan kebaikan di lingkungan sekitarnya. Karena kalau saya pernah membaca sebuah quotes gitu ya, Anda tidak akan rugi ketika Anda melakukan kebaikan. Suatu hari kebaikan itu akan sampai kepada diri Anda, gitu ya. Kalau itu tidak sampai, kebaikan itu tidak sampai, paling tidak kebaikan itu menghalangi Anda mendapatkan kejahatan. Jadi kalau Anda berbuat baik, itu pilihannya cuma dua. Anda mendapat kebaikan yang lain, atau Anda terhalang dari kejahatan yang akan menimpa Anda. Jadi mulai sekarang, cobalah memperbanyak menebar kebaikan di dalam kehidupan kalian. Saya rasa sekian dari saya. Sampai ketemu kapan-kapan di dalam kehidupan kampus di Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta. Selamat memulai kehidupan baru di kampus ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.